Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13, 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple. Indeed, sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara, bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya, mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat. Sebelum Kristus yaitu disalibkan, bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman di mana bilang Yesus bukan YHWH, Yesus bukan juru selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupakan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan. Belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan, mengasihi Tuhan gampang. Mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Esau tidak membunuh Yakub. Ya, Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan, dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred, yang penuh dengan rasialisme, ketika kita saling mengasihi, gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada, saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another, ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amen.